Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Matusan Rasul Masail Senin 27 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, 27 Juni 2022 Masehi. Sujud tilawah tidak pada tempatnya. Ini Toha adalah satu santri yang sangat sering mengulang-ulang hafalan dalam sholat. Saat ia sholat, ia kebetulan membaca surat yang di dalamnya ada ayat yang dianjurkan untuk sujud tilawah. Namun, sayangnya ia malah sujud sebelum ayat sajadah dibaca, karena ia ragu manakah ayat sajadahnya tersebut. Pertanyaan: bagaimana hukum sujud tilawah Toha? Bagaimana hukum sujud tilawahnya Toha? Hukum sujud tilawahnya adalah tidak sah, dikarenakan bacaannya belum sampai ke ayat sajadah. Sujud tilawahnya ya, bukan sholatnya. Kemudian bagaimana hukum sholatnya Toha? Sholatnya sah jika ia betul-betul tidak tahu bahwa apa yang ia kerjakan tersebut dapat membatalkan sholat. Jika sholatnya tidak sah, kita dibalik. Sholatnya tidak sah kalau dia itu mengerjakannya dengan sengaja dan dia tahu itu dapat membatalkan sholat. Dan sholatnya sah jika ia betul-betul tidak tahu bahwa apa yang dia kerjakan tersebut dapat membatalkan sholat. Jadi kalau dia tahu ini batal sholatnya. Tapi kalau dia tidak tahu ya tidak batal sholatnya. Apakah Toha disunahkan untuk sujud sahwi? Ya, disunahkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau dia sujud sahwi, dia berarti tahu. Enggak tahu kalau itu membatalkan sholat, maksudnya, paham dah? Enggak tahu kalau dia itu membatalkan sholat. Sebetulnya itu membatalkan sholat. Dia sujud bukan pada tempatnya. Belum ayat sajdah. Dia lupa baca surat Al-Ikhlas terus sujud tilawah, itu loh, seumpamanya. Atau memang ayat itu ada seperti Alif Lam Mim sajdah itu ya. Tapi belum waktunya sujud tilawah sudah sujud tilawah dulu. Nah, seperti itu. Kalau dia tahu ini membatalkan sholat, ya dia batal sholatnya. Kalau tidak tahu, ya enggak batal. Tapi sekarang sudah tahu. Habis Basul Masail sudah tahu kan ini berarti. Nah, awaslah. Jadi kalau ada yang lakukan lagi, batal sholatnya. Qadha misalnya. Batal sholatnya. Panitia korban diberi bagian yang lebih banyak. Bagaimana hukum memberi bagian daging korban yang lebih banyak kepada panitia korban? Maksudnya pembagian daging. Ya, diberi bagian dari pembagian daging korban lebih banyak daripada panitia dari yang lain. Maksudnya begitu. Nah, jawabnya boleh saja, karena pembagian daging korban itu tidak harus sama. Akan tetapi tergantung orang yang berkorban, dan pemberian daging tersebut bukan sebagai upah. Itu bukan upah. Ya tergantung orang yang berkorban, mau dikasih banyak atau sedikit terserah aja. Yang kepunyaannya yang korban sebetulnya itu. Dia itu bagi-bagi daging. Terus panitia menjual kulit hewan korban. Bagaimana hukum panitia korban menjual kulit korban? Atau ya orang yang berkorban menjual kulit korban gitu saja. Pendapat yang muktamad tidak boleh dijual, karena itu bisa mengurangi binatang korban. Nanti binatang korbannya ketemu di akhirat. Loh, enggak ada kulitnya.
Lah kulitku mbok dol ngono lho. Hebat kalau sudah begitu bagaimana kamu? Makanya korban itu yang lengkap. Kemarin saja itu kuping bolong aja enggak boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham wa sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir wa sayyidina Muhammad. اللهم أصلح من سيدنا محمد الله آل بين قلوبهم من سيدنا محمد اللهم انصر من سيدنا محمد اللهم أسم سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.